Pembunuh cahaya. Part 3. Pagi hari ketika Saira membuka mata, dia masih merasa bingung akan keberadaannya. Sejenak dia agak kaget berada di dalam kamar yang tidak dikenalinya, tetapi kemudian dia mengumpulkan ingatannya. Pernikahannya, rumah Leo. Dengan gugup Saira menegakkan tubuhnya, mencari Leo tentu saja. Tetapi sebelah ranjangnya kosong. Leo sudah tidak ada. Diliriknya jam dinding tak jauh darinya, sudah jam 7 pagi. Saira tidak pernah bangun sesiang ini sebelumnya, dia selalu bangun jam 6 pagi, kemudian menuju rumah kaca dan merawat tanaman miliknya. Sekarang tanaman miliknya sedang dirawat dalam pengawasan Andre. Lelaki itu katanya ingin memberi kebebasan kepada Saira untuk berbulan madu sementara. Dengan canggung Saira melangkah berdiri dari ranjang. Apakah Leo ada di luar untuk sarapan? Kenapa Leo tidak membangunkannya? Apakah lelaki itu tidak mau mengganggu tidurnya? Saira melangkah ke kamar mandi dan mandi dengan air hangat untuk menyegarkan dirinya dan tubuhnya yang terasa penat setelah pesta kemarin. Setelah itu dia melangkah keluar kamar Leo. Suasana rumah Leo tampak lengang. Kamar Leo berada di lantai 2, dan tidak ada siapapun di situ. Dengan ragu Saira menuruni tangga melangkah turun, ada seorang pelayan di sana yang langsung membungkukkan tubuh hormat begitu melihatnya. "Di mana suamiku?" tanya Saira pelan, masih merasa ragu mengklaim Leo sebagai suaminya. Pelayan itu masih membungkuk hormat, "Tuan Leo sudah berangkat sejak pagi tadi, Nyonya." "Berangkat kemana?" Saira mengernyitkan keningnya. "Berangkat bekerja," jawab pelayan itu singkat, lalu pamit untuk melanjutkan pekerjaannya di belakang. Bekerja. Hari ini adalah hari pertama mereka resmi menikah dan Leo berangkat kerja? Sebegitu sibukkah suaminya sehingga tidak bisa libur setelah pernikahan mereka? Tidak adakah bulan madu seperti yang dilakukan orang-orang biasanya? Setahu Saira, kebanyakan orang memilih melewatkan waktu bersama dengan tidak bekerja. Tidak perlu harus berlibur ke suatu tempat, bahkan dengan hanya bersama-sama di rumah itu pun sudah cukup. Saira mengira Leo akan meluangkan waktu untuk mereka bisa bersantai berdua, apalagi mengingat hubungan mereka yang singkat sebelum menikah. Tidakkah Leo ingin lebih banyak mengenalnya seperti Saira yang sangat ingin mengenal suaminya lebih dalam? Dan Leo juga berangkat bekerja tanpa berpamitan kepadanya. Saira masih bertanya-tanya akan sikap kasar dan dingin Leo semalam, tetapi pagi ini sikap Leo lebih membuatnya bertanya-tanya lagi. Suami seperti apa yang meninggalkan pengantinnya setelah malam pertama mereka yang tidak tersentuh, hanya untuk pergi bekerja? Saira diam termangu. Matanya menatap keindahan rumah dengan segala interior mewahnya yang bergaya minimalis itu dengan bingung. Rumah itu terasa sangat asing baginya, dan tiba-tiba saja, Leo juga terasa sangat asing baginya. "Bagaimana malam pertamamu?" Andre langsung bertanya dengan menggoda ketika Saira mengangkat teleponnya. Saira tersenyum lembut, "Kami belum malam pertama." Bisiknya, dia memang selalu jujur kepada Andre dalam hal apapun, dan kenyataan bahwa Andre adalah gay membuatnya semakin nyaman di dekat lelaki itu. "Apa?" Suara Andre di seberang sana tampak terkejut, "Kalian belum melakukan malam pertama?" Meskipun ada di seberang telepon, Saira tersenyum malu-malu, "Kami terlalu lelah. Kemarin sampai jam 10 malam pun masih ada tamu-tamu yang berdatangan." "Oh," Andre tertawa, "itulah resikonya menikah dengan seorang bos besar." Candanya. "Jangan khawatir, semuanya akan ditebus di saat bulan madu kalian." "Sepertinya tidak akan ada bulan madu." Saira membatin dalam hati, tiba-tiba merasa ragu. "Saira," Andre bertanya di seberang sana, sepertinya dia sedang menanyakan sesuatu. Tetapi karena sibuk dengan pikirannya, Saira tidak menanggapinya. "Ah, iya,
Apa? Gumam Saira gugup. Aku tadi bertanya, kemana rencana kalian akan berbulan madu? Sejenak Saira bingung harus menjawab apa, dia lalu berdeham karena gugup, aku belum tahu. Gumamnya pelan, Leo belum memberitahuku rencananya. Mungkin dia akan memberimu kejutan, ada nada menggoda di suara Andre, aku membayangkan dia akan membawamu ke pulau eksotis yang luar biasa indahnya, kabari aku ya Saira. Saira memaksakan senyum di suaranya, pasti Andre. Mereka lalu bercakap-cakap sebentar mengenai rumah kaca Saira. Batin Saira sedikit tenang ketika Andre mengatakan dia menyewa temannya untuk menghandle tugas merawat rumah kaca Saira. Teman Andre itu dulu pernah melakukan hal yang sama ketika Saira sakit dan hasilnya memuaskan. Tanaman di rumah kacanya akan baik-baik saja. Saira menghembuskan napasnya setelah mengakhiri percakapan mereka, masih bingung akan sikap Leo sejak semalam. Apakah mungkin seperti yang dikatakan oleh Andre? Bahwa Leo ingin memberinya kejutan? Di film-film yang dilihatnya, orang-orang kadang bersikap aneh dan membingungkan ketika ingin memberi kejutan. Misalnya memberikan kejutan ulang tahun, orang-orang berkomplot untuk berpura-pura lupa dan tidak memberikan selamat, hingga membuat orang yang ulang tahun merasa sedih dan kecewa. Lalu pada malam harinya mereka memberikan pesta ulang tahun kejutan yang membahagiakan, membuat kejutan mereka lebih bermakna. Itukah yang sedang dilakukan oleh Leo? Apakah lelaki itu sedang memberikan kejutan untuknya?